Pak, ayat yang Al-Maidah ayat 3 itu mencakup dua hal ini. Makanya orang-orang Yahudi pernah datang kepada Salman Al-Farisi di riwayat Al-Bukhari itu, ya, allamakum nabiyyukum hatal qiraah, apakah nabi kalian mengajarkan kalian sampai masalah buang air? Kata Salman apa? Ajal. Iya, betul. Riwayat Muslim juga itu ya. Kemudian apa? Ya, nuhina an nastaqbilal kiblata. Ya, ya, kami dilarang menghadap kiblat indal khala ketika sedang buang air wa an nastadbiroha dan membelakangi kiblat. Nah, ini fikih. Ya, itu kalau di luar ruangan ya. Kalau di dalam ruangan boleh. Nah, ini kesempurnaan apa namanya universalitas is Islam. Kesempurnaan kamilnya tidak perlu tambahan lagi. Makanya tidak boleh menambah-nambahkan ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Paham ya? Ya, dengan ajaran selain Islam. Artinya dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau adat nggak apa-apa, ya. Dalam urusan yang sifatnya pokok-pokok agama tidak boleh ditambah-tambahkan ke dalam agama. Ya, rukun iman, rukun Islam, ya, dan yang sifatnya pokok-pokok agama. Paham? Nah, karena Islam itu syamil dan mutakamil, maka kita harus punya konsep berpikir yang luas. Ya, mindset yang luas. Saya bahasanya agak pakai bahasa ilmiah dulu ya, sedikit ya. Oke. Ini udah ya. Nah, Islam itu sempurna dan universal, mencakup semua aspek kehidupan. Maka harus apa? Harus kita pola pikirnya sebagai umat Islam harus apa memiliki pola pikir yang apa namanya universal juga. Mindset kita harus ke sana. Jadi Islam itu tidak tok hanya sholat, tidak tok hanya urusan ibadah, tidak tok hanya urusan apa menghafal Quran. Itu adalah ajaran dalam Islam. Nah, tapi bagaimana supaya kalian ini nanti seorang penghafal Quran bisa bermanfaat untuk umat. Al-Qur'annya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini mindsetnya banyak orang yang menghafal Quran nanti biar jadi guru Quran dulu, guru Quran lagi. Jangan begitu. Kalian tidak boleh punya mindset seperti itu. Ya. Jadi guru Quran itu hal yang utama, cita-cita yang utama. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allama. Itu ya, khairiyah ada di sana kebaikan. Tapi bukan berarti seperti itu juga. Dan seperti itu saja. Kalian bisa mengajar Quran kepada suami kalian nanti. Dan jangan punya terlalu over ekspektasi. Oke? Mentang-mentang kalian hafal Quran, bisa bahasa Arab, pengen punya suami lulusan Madinah. Jangan over ekspektasi. Yang penting suami itu apa? Suami apa? Yang penting? Hah? Kata Nabi apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau baik agamanya, kan gak mesti jadi orang alim kalau baik agamanya mah. Betul kan? Yang penting ngerti, paham? Akhlaknya baik, maka nikahkan oleh kalian. Wa illa takun fil arna takun fil ardi fasadun kabir. Kalau tidak, nanti akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi kalian nanti kalau ingin punya suami jangan terlalu over ekspektasi. Saya ingin punya lulusan Madinah, doktor, hafal Quran. Ya, belum tentu. Kalau akhlaknya nggak baik, jadi saya coba dulu apa kita harus punya mindset dulu yang benar. Karena Islam itu ajaran luas. Nah, kalian bisa jadi guru Quran suami kalian. Bisa jadi guru Quran anak-anak kalian. Ya kan? Ya, lebih baik itu daripada disuruh ngajar ke yang lain. Ya, dia belajar ke yang lain. Bapaknya sendiri yang mengajarkan Al-Fatihah atau ibunya sendiri yang mengajarkan Al-Fatihah. Bukan main, ya. Nah, tapi bukan berarti menutup itu. Kalian punya ketika jadi guru Quran bukan berarti menutup diri kalian sehingga tidak mau aktivitas di yang lain. Jadi ada daurul mar'ah ya. Ada peran kaum perempuan di dalam Islam itu.
peran kaum perempuan itu sangat strategis sekali. Bahkan dalam urusan ibadah itu bisa jadi orang-orang kaum perempuan itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala secara subjektifnya ya, secara spesifiknya itu bisa jadi lebih tinggi. Di surat Al-Ahzab itu kan disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya sampai apa? A'adallahu lahum ya, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran kabira. Ya, surat Al-Ahzab itu kan? Surat Al-Ahzab ayat berapa? Coba ayat berapa? Saya ingin tahu. Coba ayat berapa? Hmm? Ayat berapa? Ah, ayat berapa? Ayat 30, 30, ayat 30, 35. Ya, pojok kiri paling bawah. Coba lihat mushafnya kalau salah. Ya, pojok kiri paling bawah ayat 35. Ada mushaf pojok kiri paling bawah. Ada di mushaf? Benar? Ya kan? Nah, pojok kiri paling bawah. Benar kan? Ya, benar? Ya. Nah, oke. Okay. Kita lihat di sana. Dalam beberapa kasus perempuan bisa lebih hebat daripada laki-laki. Karena janjinya dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan innal muslimin muslimat, bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Semuanya dapat jatah yang sama dari Allah, bahkan bisa lebih. Ya, bahkan bisa lebih. Kita tahu dalam Al-Qur'an diceritakan dari siapa? Ada Maryam. Tentu Maryam lebih mulia dari siapa? Maryam lebih mulia dari Imam Syafi'i, jelas. Karena Maryam mengandung Isa alaihissalam. Ya kan? Ya, Maryam lebih mulia dari Imam Syafi'i, lebih mulia dari Imam Ahmad. Karena Maryam mengandung anak bakal menjadi seorang nabi. Ya, bahkan Maryam itu di surat Maryam apa? Ketika datang seorang laki-laki itu, ada yang hafal surat Maryam? Hmm? Ada yang hafal surat Maryam? Sudah hafal? Coba ingin tahu. Ingin tahu ketika didatangi oleh malaikat itu, malaikat Jibril. Qala inni rasulu rabbiki li'ahaba laki ulaman zakiyya. Oke, terus? Hah? Qalat anna yakunu li ulaman walam sasni basyaru walam akun bagiyya. Keren ya. Ketika Jibril datang, aku utusan Tuhanmu akan berikan kabar gembira kepadamu tentang anak yang suci, yaitu Isa bin Maryam. Kata Maryam, qalat ini ya, apa? Hah? Qalat anna yakunu li gulama wa lam yamassasni basyaru wa lam akun baghiya. Aku tidak pernah, karena aku punya anak. Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Dan aku bukan seorang pelacur. Ya kan? Maryam itu nggak mau tadinya. Tapi kan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat-ayat berikutnya ya. Di sana juga disebutkan di sana. Tuhan Allah SWT. Nah, satu sisi Maryam lebih tinggi daripada laki. Kemudian satu siapa lagi contohnya? Asiyah ya, bintu Muzahib, istrinya Fir'aun. Makanya kata Nabi SAW, ya, kamula minar rijal kathir. Laki-laki sempurna itu banyak. Wa minan nisa arba'atun. Kalau wanita itu ada 4. Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin, wa Asiyah bintu Muzahim, wa Maryam bintu Imran. Ya, Khadijah istrinya Nabi, Fatimah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa?
Asia istrinya Fir'aun, ya, bintu Musaim dan Maryam binti Imran. Nah, itu lebih mulia, ya, lebih mulia dari kaum laki-laki selain para nabi dan para rasul dan selain sahabat nabi. Ya, karena selain Abu Bakar As-Siddiq, karena afdalur rijal ba'dal anbiya wal mursalin Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik laki-laki setelah para nabi dan para rasul itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini sudah paham ya? Berarti kita ini punya peran yang sama dengan laki-laki, walaupun ada perbedaan itu. Kalian nanti kalau sudah keluar, belajar, sudah hafal Quran, bukan berarti kalian ini berhenti untuk memberi kontribusi kepada umat. Sudah menikah, apa yang kalian bisa lakukan untuk umat? Entah itu buka tempat ngaji buat masyarakat, entah itu aktif di PKK, entah itu aktif ngajar di sekolah-sekolah, entah itu jadi bidan, entah itu jadi dokter, entah kalian harus punya ke sana. Paham? Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini baru masuk, kita akan bahas. Ya, caranya. Ini adalah apa? Kita akan bahas yang singkat aja judulnya. Ya, At-Taraik, salah, bukan Taraik deh. Taraik yang beda itu. At-Turuq Al-Mufidah. Ini apa? Jalan-jalan yang bermanfaat untuk meraih kesuksesan. Ini umum. Ya, cara-cara yang bermanfaat untuk meraih kesuksesan. Ini umum ya, bukan hanya kalian untuk belajar di sini. Tapi nanti kalian untuk apa namanya? Nggak akan ada di buku manapun. Saya nggak suka nyontek. Saya sukanya mikir. Ya, menyimpulkan dari hasil bacaan, hasil analisa, pengalaman. Saya sukanya mikir. Saya nggak suka nyontek. Cuman nggak punya gelar profesor aja sayanya. Yang satu, pertama adalah apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi kalau ingin meraih kesuksesan apa? Ini dulu. Ikhlas itu kunci utama sukses dunia dan akhirat. Apa itu ikhlas? Kita tahu ikhlas apa? Hmm? Ikhlas apa artinya? Yang simpel aja, yang simpel. Hah? Ikhlas itu apa artinya? Yang simpel aja. Yang simpel. Ikhlas itu al-amalu lillahi wahdah. Yang simpel saja. Nah, ini ikhlas. Berbuat, beraktivitas, ya, beramal hanya karena Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa." Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ada yang tahu lagi dalil-dalil tentang ikhlas? Ada yang tahu lagi? Allah Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Itu ikhlas juga. Jadi, ikhlas itu kita beraktivitas, ya, hanya semata-mata karena Allah. Kalau kalian dalam mencari ilmu ini, tujuannya semata-mata karena Allah, menghafal Quran semata-mata karena Allah, ya, kalian membantu orang tua semata-mata karena Allah, kalian mau belajar yang lain, ya, belajar kedokteran, belajar apa, tapi tujuannya adalah mencari ridho Allah.
Karena dengan belajar itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi dokter membantu orang lain, jadi guru membantu orang lain, betul kan? Nah, maka kalian akan sukses, insya Allah. Ini kuncinya. Jangankan di akhirat, di dunia akan sukses. Kalian tahu kisah Nabi Yusuf? Yusuf kenapa sukses? Yusuf dipalingkan dari godaan-godaan. Yusuf itu ada 4 tahapan ujian bagi Yusuf yang besar. Yang pertama apa? Dibuang sama saudara-saudaranya. Ya kan? Saudara-saudara sudah bersepakat tuh di surat Yusuf ya, ceritanya ya. Bersepakat. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlu lakum waju abikum. Ya kan? Dan seterusnya. Udah hafal surat Yusuf. Saya tes ya. Nah, bunuh Yusuf atau buang ke satu tempat ya yang jauh ya, dan nanti bapak kalian ini akan lebih perhatian kepada kalian. Akhirnya ada saudara yang namanya Yahuda. Yahuda mengatakan la taqtuluhu. Ya, jangan kau bunuh Yusuf. Ya, la taqtulu Yusufa. Ya, jangan kau bunuh Yusuf, tapi disuruh dibuang saja ke. Ini tahapan pertama. Setelah tahapan kedua, dibuang ke sumur, ya. Datanglah rombongan yang mau pergi ke Mesir dari Irak. Rombongan pergi ke Mesir lewat sumur itu. Lalu apa? Dia mencari mengambil air. Ya, mengambil air. Akhirnya apa? Setelah ditarik, ternyata Yusuf bergelantungan di sana. Akhirnya ketika ditarik, ya bushroh ada gulam. Kata orang yang disuruh nyari airnya, ya kan? Hafalan surat Yusuf? Coba terusin. Ya bushroh ada gulam. Hah? Pak. Ya, wah, ini gambar gembira nih. Ini anak remaja nih, cakep lagi. Ya, good looking. Yusuf tuh 12 tahun waktu itu umurnya. Ya, good looking nih, cakep lagi. Ya sudah, kita sembunyikan aja. Ya, dia jadikan barang dagangan disembunyikan. Ternyata apa? Ketahuan sama saudara-saudara Yusuf. Dijual lah sama saudara-saudaranya Yusuf. Ya, dijual. Setelah dijual, ya, sama saudara-saudaranya Yusuf, akhirnya disembunyikan, dibawa ke Mesir. Ya, kan yang membelinya petinggi Mesir. Dijadikan sebagai pembantu, ya, yaitu Zulaikha dan Al-Aziz, Perdana Menteri saat itu, ya. Nah, tahapan kedua sudah ujian. Kemudian tahapan ketiga digoda oleh siapa? Zulaikha. Ya kan? Bahkan di Al-Qur'an itu disebutkan Yusuf itu hampir tergoda. Wah, qad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Ya kan? Ya harus Zulaikha menginginkan Yusuf. Yusuf pun terbertik menginginkan Zulaikha. Kalau tidak melihat, Allah bayangkan kepada Yusuf melihat wajah bapaknya. Ya, tiba-tiba terlihat wajah bapaknya. Nah, apa akhirnya? Yusuf dipalingkan oleh Allah. Dari apa? Dari godaan Zulaikha. Kata Allah Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf kejelekan dan kekejian. Sungguhnya dia Yusuf termasuk di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Oke. Di mana Yusuf sukses? Di akhirat? Di dunia. Selesai sudah. Masuk penjara, itu yang terakhir. Allah palingkan dari godaan Zulaikha, ya. Suksesnya di mana? Karena Yusuf ikhlas. Oke? Paham? Di dunia. Tahapan berikutnya di penjara. Kemudian tatkala masuk ke dalam penjara, maka wadakhala ma'hu sijna fatayan. Ya kan? Qala ahaduhuma ini aksiru khamra, ya kan? Dan seterusnya. Nah, saya nggak suka merojah sebenarnya. Tapi alhamdulillah masih ingat. Saya nggak suka merojah udah 2 tahun. Ya, masuk penjara 2 orang.
sama pemuda yang memang si dua pemuda ini tadinya pelayan raja. Dia ini mau apa? Mau yang satunya mau meracun aksir khomro itu, yang dulunya apa namanya? Uh, uh, ini Aroni aksir khomro ya. Dia itu memang dulunya dulunya dia itu memang pelayan raja yang mau meracun raja. Ya, yang satunya sama pelayan raja, hanya yang satu ini tukang menghidangkan minuman, yang satu tukang menghidangkan makanan. Nah, yang tukang menghidangkan minuman ini apa namanya? Uh, ya, salah satunya yang tukang di antara dua orang ini ada yang mau ngasih racun di makanan itu. Waduh. Ya. Ya. Salam. Oke. Nah, tahapan keempat ini Yusuf sudah. Kemudian dikeluarkanlah dipanggillah Yusuf itu ya oleh Raja Mesir waktu itu. Ya, qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi, ya, ingin jadikan penasehat raja, ya, orang dekat raja. Selesai ujian Yusuf. Ya, setelah selesai dapat apa? Jadi perdana menteri. Zulaikha pun jadi istrinya. Ya kan? Padahal sudah buta, sudah tua, sudah ompong. Satu riwayat katanya Yusuf berdoa supaya dikembalikan lagi dikembalikan lagi semua kecantikannya Zulaikha, ya. Kemudian apa? Ya Yusuf aja tertarik loh. Yusuf masih muda sampai sempat tertarik sama Zulaikha yang sudah tua. Berarti cakep kan? Ya, berarti cakep. Nah, apa namanya? Lalu Yusuf dijadikan sebagai perdana menteri. Happy ending lah kisah Yusuf itu ya. Kumpul lagi keluarganya. Yusuf jadi perdana menteri, ya. Bahkan apa namanya? Pembesar kerajaan. Nah, itu di mana? Di dunia. Di dunia. Makanya di akhir surat Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Itu ada pelajaran. Nah, pelajarannya ini salah satunya. Sukses di ikhlas itu bukannya sukses di akhirat, tapi sukses di dunia. Kalian mau jadi apa, mau belajar, mau apa nanti, kalau dasarnya ini, semua aktivitas kalian karena Allah, insya Allah akan sukses. Yang kedua apa? Mujahadah. Yang kedua adalah mujahadah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. Terutama mujahadah itu dalam menata diri kita, mengendalikan diri kita, ya, melawan hawa nafsu kita, kemalasan, boring, itu harus dilawan. Karena tabiat manusia itu diantaranya malas. Bahkan Nabi sendiri berlindung dari apa? Malas. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, rumusnya kalau sudah kaslun, apalagi kaslan, ya. Kaslan itu memang pemalas, ya. Singgung balagoh. Kalau sudah kaslun, tahu kaslun? Ya, malas, akan muncul apa? Taswif. Nah, ini bahaya. Kalau malas itu dipiara, kaslun ini jadi kaslan, memang banget malasnya. Kayak siapa? Kayak kalian. Maka ini akan jadi taswif. Taswif itu kata Al-Hasan Al-Basri, itu apa? At-taswif jundun min junudi iblis. Saya nggak usah pakai sakal ya, palingan belajar bahasa Arab ya. Malas itu apalagi sudah akut malasnya akan menjadi taswif, menunda-nunda perbuatan baik. Kata Imam Hasan Basri, at-taswif, menunda-nunda perbuatan baik adalah salah satu bala tentara dari bala tentaranya iblis. Paham? Maka di sini di surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang berjihad di jalan kami. Ayat ini turun di Mekah.
sebelum Rasul hijrah. Tidak ada jihad perang. Berarti jihad untuk menata diri. Jangan kalah sama setan, jangan kalah sama hawa nafsu. Demikian menuntut ilmu. Demikian ketika menghafal Quran. Demikian ketika kalian mau jadi apapun nanti, kuncinya mujahadah. Ingat Al-Ankabut ayat terakhir ya, 69. Nah, yang ketiga sabar. As-Sobro. Ada yang hafal surat As-Sajdah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sobaru. Dan kami jadikan di antara kaum Bani Israel tuh ada yang jadi pemimpin-pemimpin. Coba buka surat Al-Ahzab, surat As-Sajdah. Ayat berapa itu? Coba buka. Posisinya sebelah tengah, posisi sebelah kanan. Sebelum surat Luqman. Halaman berikutnya surat Luqman. Ayat berapa itu? Ada? Tengah-tengah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, berarti di sini as-sabru wal yaqin. Nah, ini As-Sajdah ya. Ya, 24, benar. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin meraih kesuksesan, harus sabar, harus ya yakin. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan didapatkanlah ya posisi pemimpin dalam agama. Nah, apalagi urusan dunia. Ini kuncinya. As-sabru wal yaqin. Yang ketiga. Oke, dipercepat. Saya jam 9 harus ke tempat lain. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Irsyadul Ustad. Ya. Atau apa namanya? Irsyadul Murabbi. Nah, Irsyadul Murabbi harus ada pembimbing. Ya, harus ada bimbingan orang yang mendidik. Ilmu itu harus dengan guru. Contohnya siapa? Contohnya di kisah Nabi Musa tahu? Alaihissalam dengan Khadir. Ya kan? Dengan Khadir itu menunjukkan bahwasannya belajar itu harus ada pembimbing. Dan meraih kesuksesan itu harus ada pembimbing. Urusan dunia saja ada mentor, betul? Ya, ada coach. Ya, kalau bahasa sekarang ada coach. Ya, kalau ingin sukses bisnis, coachnya padahal nggak punya bisnis. Jualan program, ya kan? Nah, seperti itu. Ada coachnya, semuanya juga. Ada pelatihnya, ya kan? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qiyamah, ya la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alaina jama'hu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' thumma inna alaina. Ini dalil bahwa harus ada pembimbing. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan ingin cepat-cepat hafal Muhammad. Ya, ingin cepat-cepat hafal nih. Ngapalin Quran tuh enggak usah. Oh, santai aja, santai ya. Santai. Yang penting sehari bisa hafal 3 lembar ya. Ya. Santai. Ya. Ya. Sama anak saya juga lagi ngapalin Quran sekarang. Ya, 2 minggu sudah nambah 3 juz. Sekarang. Ya, 2 minggu. Alhamdulillah. Lulusan SMA tapi. Yang pertama sudah selesai 30 juz. Keluar SMA, sebelum kuliah harus selesai dulu 30 juz. Sekarang keluar SMA harus selesai dulu 30 juz. Baru silahkan mau belajar kemana saja. Walaupun harapan saya ke Al-Azhar Mesir untuk membangkan Al-Qurannya. Karena standar tertinggi Al-Quran di Mesir. Kalau hadis di India.
Ya, bukan di Saudi sebenarnya. Ulama-ulama Saudi saja belajar ke Mesir. Ya, standar Al-Qur'an tertinggi. Kita apa? Tadi surat Al-Qiyamah ya. Bahwa inna alaina jam'ahu apa? Wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi'. Kami yang mengumpulkan wahai Muhammad. Yang mengumpulkan Al-Qur'an itu dan membacakannya kepadamu. Dan jika kami bacakan kepadamu, maka ikutilah. Di sini terutama belajar Quran harus ada guru. Nggak bisa kita menyebutkan belum ya dengan benar kalau tidak ada guru. Sangat gurunya belajar lagi ke gurunya belajar lagi ke gurunya terus ya terus insya Allah. Nah, nanti apa namanya, ini intinya bahwasanya jalan-jalan yang bermanfaat untuk meraih kesuksesan tuh salah satunya harus ada pembimbing. Ah, 5 saja, saya tidak akan banyak-banyak. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah wuduhul ahdab. Nah, harus ada kejelasan orientasi. Nah, ini yang harus dipahami oleh kalian. Kalian hafal surat Al-Hasyr? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum qaddamat lighad, ya. Itu surat apa? Al-Hasyr ayat 19, ya kan? Ya. Surat Al-Hasyr ayat 19, ya. Ayat 19 benar? Posisi kiri sebelah atas, ya. Baris yang kedua. Baris ketiga. Betul? Betul? Ya. Ya, oke. Itu dalilnya. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Perhatikan oleh satu jiwa itu harus memperhatikan, melihat apa yang akan dia siapkan untuk hari esok. Berarti harus ada kejelasan orientasi. Ini bukan hanya urusan akhirat. Ya. Bukannya urusan akhirat. Al-Qur'an itu bukan hanya bacaan untuk dapat pahala loh. Al-Qur'an itu manhajul hayah. Allah sendiri mengatakan apa? Ya ayuhan nasu. Ya, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul mu'minin. Allah menyebutkan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Yunus 57 ya. Yunus 57. Ya, ini posisinya sebelah kanan 1 2 3 4. Baris yang keempat ya, baris yang keempat. Nah, itu Yunus 57. Coba lihat baris keempat kalau tidak salah. Saya nggak suka merojaah soalnya. Ada? Ketemu Yunus? Kalau nggak ada berarti salah tuh. Surat Yunus. Ada? Ayat 57. Baris keempat masuk baris kelima. Dari atas. 57. Benar. Oh, ke-6 ya. Ke-6. Benar. Ke-6. Ya, oke. Itu kan sebagai apa di sana? Mau'idhah. Quran itu bukan bacaan untuk dapat pahala. Kalian menghafal Quran itu bukan hanya untuk apa? Nanti bisa ngasih syafaat ke orang tua. Zen, good. Very good. Tujuan akhir itu di akhirat suksesnya. Tapi Quran itu hudan, petunjuk bagi orang beriman. Warahmatan. Rahmat itu bukan di akhirat, tapi untuk di dunia. Paham? Oke? Nih, harus ada kejelasan. Makanya kalian dari sekarang harus jelas nih orientasi kalian. Ikutin aturan. Harus ada ahdab orientasi. Harus ada target. Ya, target kapan kalian ini selesai 5 juz. Ya, itu harus ada jadwalnya nanti. Dan itu target yang dibuat oleh guru kalian. Dan itu ikuti. Oke? Nah, dan ahdab yang lainnya, cita-cita kalian, ya, al-amani. Nah, ini al-amani ini untuk masa depan, lil mustaqbal. Ya, lil mustaqbal. Nah, ini kalian di masa depan, cita-cita kalian mau apa? Dari sekarang. Ya, setelah kalian menghafal Al-Qur'an,
target selesai 30 juz di sini ya. 30 juz. Ya, saya hafal 30 juz 31. Ya, saya hafalnya hanya juz 31. Daftar isi. Oke. Nah, al-amani, cita-cita itu harus jelas untuk masa depan. Kalian harus ada ahdaf. Al-hadfu, orientasinya apa nanti kalian keluar dari sini? Mau kuliah apa? Itu harus dari sekarang. Ya, mau jadi apa harus dari sekarang. Hidup itu jangan hanya kumangke. Ya, tahu kumangke? Jangan gimana nanti, tapi nanti gimana? Ya, harus begitu orang mukmin mah. Orang mukmin mah, saya kok ngomongnya kayak gini ya. Kalau orang mukmin itu apa namanya? Dia hidup itu jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Hari ini kan kata Allah sendiri, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan, keburukan kita akan diperlihatkan nanti di hari kiamat dan akan dibalas. Kan itu berarti ngajarin kita gimana nanti, bukan nanti gimana. Sama di dunia juga. Kalian mau jadi apa? Dari sekarang siapkan. Ya, nanti kenapa saya di sini dengan Ustadz Fajar ya menyiapkan kalian sekolah. Kenapa sekolahnya yang resmi? Apapun caranya. Ya kan? Ijazahnya resmi, bukan persamaan. Karena lebih didengar nanti sama kampus dimanapun. Lebih terima. Saya memikirkan masa depan kalian. Masa kalian saja tidak memikirkan masa depan kalian? Ya, gurunya saja memikirkan, kalian yang nggak mikirin. Ya, harus di sini. Harus ada cita-cita. Karena ada kejelasan, orientasi, tujuannya apa. Nanti akan muncul cita-cita. Saya tidak bicara cita-cita di akhirat. Itu sudahlah, jelas ya. Nih, untuk masa depan kalian. Silahkan dari sekarang. Makanya kenapa saya minta ke Ustadz Fajar, kurikulumnya nanti tahun ketiga tuh selesai hafalan Al-Quran semua. Tahun ketiga itu harus selesai semua dan tinggal murojaah. Ya, tinggal murojaah. Saya minta ke Ustadz Fajar begitu. Saya udah kasih arahan-arahan Ustadz Fajarnya. Ya, hafal 30 juz semua, tinggal murojaah, lalu kalian mulai siapkan nih mau kuliah kemana. Oke? Ya, kan nanti bermanfaat tadi di awal. Kita ini agama kita syamil, kamil, universal dan sempurna. Jangan dipisah-pisahkan. Agama itu bukan melulu menghafal Quran, tapi bagaimana hasil belajar kalian Al-Quran. Al-Quran itu hidup tengah masyarakat. Kan kata Aisyah Pak, ketika ditanya akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul, berarti akhlak itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Oke, no question. Now no question. Ya. Ya, tidak ada pertanyaan karena sudah jam 9. Saya harus ke tempat lain. Saya soalnya kupu-kupu malam. Keluarnya sering malam hari. Oke, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah ke depannya saya nggak jelas waktunya kapan. Yang jelas kalau mau kesini saya ngasih tahu dulu. Ya, tapi ke depannya saya akan mencoba membahas apa namanya ayat-ayat pilihan. Tapi saya akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tafsir. Ya, bukan hanya tafsir. Tafsirnya jelas saya sampaikan. Rujukan-rujukan tafsirnya saya sampaikan. Tapi saya akan bawa ke kehidupan sehari-hari. Ya, biar Al-Quran itu memang relate. Ya, relate. Paham ya? Saya ingin ngajak kalian berpikir dewasa. Karena kalian usianya sudah menginjak ke arah kedewasaan. Jadi nanti itu akan lebih berat. Kehidupan itu akan lebih berat tantangannya. Kalau tidak kalian persiapkan dari sekarang, ya untuk menghadapi challenge itu, waduh, ya makanya harus jadi duta-duta Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat, di keluarganya, di masyarakatnya, di bangsa dan negaranya. Harus jadi duta-duta Al-Quran. Bisa jadi di antara kalian nanti yang
tinggi badannya daftar polisi, ya akpol. Ah, daftar akpol. Mau daftar akpol boleh, nanti saya titipkan nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Mau daftar TNI boleh. Ya, nanti akmil saya titipkan nggak apa-apa. Ya, saya banyak channel insya Allah. Tapi tinggi badannya minimal 165 cm. Minimal. Oke, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya permisi ya. Assalamualaikum.